Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Siap mengikuti pembelajaran? Ya, berhubung kita masih dalam masa pandemi, anak ya, jadi masih belajar secara daring. Semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, berhubung kita masih melakukan pembelajaran secara daring, jangan lupa terapkan 5M. Apa saja? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Ya, pintar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Di sini Ibu akan minta kepada Izi untuk memimpin doa. Ayo, silakan, Nak. Marilah kawan-kawan kita mulai pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Ayo tepuk tangan buat Zizi yang sudah menjadi rider berdoa hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, Ibu ingin ingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari tentang bendanya serta apa masih ada yang ingat? Apa saja benda-benda serta bahan yang dibahas kemarin? Misalnya piring, bahan dasarnya dari Piring dari kaca, lemari dari kayu, oh iya, yang lain. meja dari kayu, Dari kayu. lemari dari kayu, kertas dari kertas lagi, buku dari kertas, Kertas juga berasal dari kayu. Iya, ya. Hari ini kita membahas tentang benda, tetapi tentang wujud-wujudnya. Pengambilan berdasarkan benda berdasarkan. Yang kedua dengan mengerjakan latihan soal dalam versi satuan meter ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Yang ketiga dengan mengamati contoh gerakan tari yang akan Ibu bagikan nanti linknya ya, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah dengan tepat. Yang keempat, dengan menirukan gerakan kaki di video, siswa dapat mempraktekkan teknik gerakan kaki dengan tepat. Benda ya. Benda dibagi menjadi dua, yaitu benda yang terbentuk di alam dan benda yang dibuat oleh manusia. Benda yang terbentuk dari alam contohnya yaitu batu, air, dan pasir. Benda yang dibuat oleh manusia yaitu mobil, gunting, kertas, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Ayo anak-anak yang lain bisa menyebutkan apa saja benda yang terbentuk dari alam dan apa saja benda yang dibentuk oleh manusia. Dari alam dulu nih. Apa saja? Batu, kayu, ya. lalu kayu, Ya, apa lagi? Pasir, ya disebutkan batu, air. Mas bisa ya, Mas memang dari alam ya, batu bara. Terus kalau yang dibuat oleh manusia apa saja? Di contoh tadi ada mobil, kursi, lalu buku. Iya. Lalu di sini wujud benda itu dibagi menjadi 3 ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini masih sedikit contohnya ya. Benda padat itu bisa berupa pintu, jendela, buku, pensil. Benda cair? Air, jus, apapun cair. Nah, kalau benda berupa gas itu bisa oksigen, gas hidrogen, oksigen. Yang lain
tabung oksigen. Uap air bisa nggak? Cara Bisa, Bu. Air bisa. Itu apa? Benda gas. Nah, Ibu ingin kalian mengamati gambar berikut sambil kalian mencatat di LKPD yang sudah Ibu bagikan ya di WA Group, apa saja benda-benda yang terdapat dalam gambar ini. Nah, di situ kalian bisa mengelompokkan benda itu dari benda yang berwujud padat, cair, dan juga gas. Kalian catat ya sekarang ya. Sambil kalian berdiskusi melalui WA grup kelompok kalian ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti kalian presentasikan ya, tapi nanti dulu. Kita lanjutkan aja dulu. Baik, Nah, Bu. yang akan menampilkan satu lagi nih gambar. Itu gambar apa anak-anak? Motor. Kira-kira gambar motor itu tadi, itu menunjukkan benda apa? Padat, cair, gas. cair gas. Kenapa bisa dibilang Yang benda padat di bagian motor, cair di bensin motor, dan gas di knalpot motor. Iya, pintar. Jadi bentuk sepeda motor itu memang bentuknya apa? Padat. Terus bensin yang berada di dalam tabung motor itu tadi berbentuk cair. Di dalam bannya itu ada gas, nak, ada udara. Ya. Kelas 3 memang the best, pintar-pintar ya, nak ya. Lanjutnya. Terima kasih, Bu. Motor itu tadi ada motor. Ini ada sebuah cerita. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dengan jarak rumah nenek ke dari rumah si Edo tadi ke rumah nenek. Sudah terlihat gambarnya? Sudah. Kasihnya ya, berarti Edo tadi naik sepeda motor ke rumah nenek. Nah, jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km. 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1.523 meter. Satuan kilometer itu biasanya kita sebut dengan km dan meter biasanya ditulis dengan M. itulah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, ini dia. Ini adalah contoh satuan jarak. KM itu singkatan dari apa tuh? Itu ada tulisannya. Kilometer. Terus HM, Hektometer. terus DAM, meter, terus desimeter, itu DM, M, Sentimeter. dan mm itu milimeter. Cuman yang Milimeter. sehari-hari ini kilometer, meter, dan sentimeter ya. Biasanya kan ini berapa ukuran meter? Singkan dengan. Nah, di situ cara menghitung begini, nak. 1 kilometer setiap kita turun ke bawah itu dikalikan 10. Misalnya satu langkah nih dari yang paling atas. 1 kilometer turun ke hektometer berarti 10 hektometer. Turun lagi ke DAM itu dekameter. Itu berarti 100 dekameter. Kalau meter berarti 1000. Itu sebaliknya kalau dia ke atas itu malah dibagi 10. Ayo kita balik lagi ke cerita si Edo tadi. Nah, dari jarak Edo ke tempat nenek itu 5 km 300 meter. Jadi kalau 5 kilo turun ke meter jadi berapa nih? Jadi 5.000 kan? 1 kilometer tadi 5.000, Bu. 1.000 meter. Sudah paham? Sudah. Nah, ini dia tadi penjelasannya. 1 kilometer sama dengan titik-titik 1.000 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 kilometer 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Yang ditanyakan satuan meter. Nah, jadi penjabaran seperti itu. 5 km berarti 5.000, sedangkan 300 meter ya tetap 300 meter karena satuannya sama. Jadi hasil seluruhnya adalah 5.300 meter. Sudah paham ya? Masih di LKPD-nya, yang tugas kedua itu ada
kalian bisa kerjakan juga. Itu ada 4 soal tentang jarak, satuan jarak. Kalian kerjakan sekarang ya. Sekarang untuk Sudah. materi yang pertama tadi untuk benda ya di LKPD-nya, Ibu minta kepada Febelia Risma Munandar mempresentasikan sendiri. Saya. Karena ada kecap. Gasnya uap air, gas LPG sama oksigen dan Tadi hasil pengelompokan benda. Terus yang soal kedua yang panjang, Ibu minta kepada Liviana Zakia untuk mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pengamatannya tadi. Baik, dari hasil diskusi kelompok saya, jarak rumah Siti ke sekolah 5 km 100 meter. Jadi menjadi 5.100 meter. Dan yang kedua, rumah Udin ke kantor pos 2 km dan 650 meter menjadi 2.650 meter. Dan yang ketiga, jarak rumah Siti ke rumah Udin 6 km 300 meter menjadi 6.350 meter. Dan yang terakhir, jarak rumah Siti ke pasar 6 km 50 meter menjadi 6.050 meter. Itu saja, Bu. Iya. Terima kasih. Berarti kelas 3 ini bisa mengerjakan, sudah paham dengan materi yang Ibu ajarkan ya. Nah, selanjutnya Ibu, karena tadi nggak bisa diklik untuk menampilkan video, jadi Ibu kirimkan linknya ke grup WA. Kalian nanti akan melihat video tarian dan gerak lambat, gerak cepat. Nah, untuk tugas evaluasinya, kalian Ibu tugaskan untuk mempraktekkan tarian itu di rumah dan divideokan oleh orang tuanya ya. Divideokan lalu kirim dengan Ibu nanti. Ibu tunggu sampai sore ya. Untuk menanyakan tentang yang sudah kita pelajari hari ini, apa paham semua? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Paham? Paham, Bu. Tanyakan apa saja dari hari ini, tentang apa saja? Wujud benda, kilometer, satuan kilometer. Pada satuan kilometer, Bu. Ya, lalu yang terakhir tadi Ibu akan menampilkan yang Ibu bagikan itu tentang tarian ya. Jadi di sini Ibu ingin memberikan penguatan pada kalian bahwasanya hari ini kita membahas tentang benda-benda di sekitar, tepatnya wujud benda. Wujud benda itu tadi dibagi atas 3 wujud, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Kalian juga sudah paham tadi, sudah pada menjawab wujud benda padat itu apa saja. Ada meja, lemari, kursi. Benda cair ada air, kecap, bensin, malah tadi sudah bisa ya melihat dari kendaraan tadi bensin. Terus yang gas juga dari uap air, terus LPG, ada yang oksigen, itu benar semua. Terus selanjutnya pada satuan panjang tadi, nah itu juga dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, itu sudah paham ya Nak ya. Setiap dia dari tangga tadi, tangga kan pakai tangga tuh. Jadi setiap turun, ibaratnya kita melangkah itu dikalikan 10. Sebaliknya juga kita Ya, Bu. atas, dari milimeter ke atas itu berarti 10. Sudah paham? Sudah, Bu. Selanjutnya untuk esok hari kita juga masih tentang benda di sekitarku, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita ke hari ini, Ibu minta kepada bisa doa ya Nak ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi tetap semangat ya, walaupun kita belajar tetap melalui daring, jangan lupa tetap menerapkan gaya mata rantai penyebaran COVID selesai dan kita bisa sekolah seperti biasa. Semangat ya anak-anak, sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.